itu kan terjadi bertahun-tahun sampai muncullah peristiwa Protestanisme itu. Gitu. Jadi, nah, ketidakterbiasaannya umat ini dalam menggunakan bahasa asli, nah disitulah yang akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Gitu ya, pasti kesulitan semua karena selevel apa ya, kalau untuk pendeta Pantai Kosta itu malah nggak ngerti sama sekali gitu. Masih mending pendeta-pendeta Protestan dan Katolik, mereka masih sedikit-sedikit belajar ya membaca, meskipun tidak selancar teman-teman Muslim ini membaca Yunani dan Ibrani. Tapi kalau gitu Bang, pada masa bodoh mempelajari original teksnya gitu, menerima apa adanya terjemahannya, wah ini bisa keliru berjamaah Bang. Kenapa? Karena tidak semua yang ada di terjemahan itu benar adanya gitu. Kalau menerima apa adanya di situ gimana dong? Nggak ada gerakan-gerakan gitu. Ya mulai dari anak kecil lah, kayak kita di Muslim anak kecil. Kalau kita nggak ngaji Bang waktu kecil itu Bang, betis kita jadi sasaran Bang. Tapi guru ngaji kita, orang tua kita bukan sasarannya penuh nafsu. Artinya apa? Ya dicubit lo betis kita, ngaji lo gitu loh. Tapi kalau ngaji memang nikmat Bang, karena ambil air wudhu dulu itu loh. Nah ini bahasa Yunani kok ada banyak S-nya Bang. Logos, Ostolos, Krios, Theos gitu loh. Memang agak membingungkan sih Bang itu, karena kok bisa ada satu kitab berbahasa Yunani bersumber dari Barat. Bukankah para nabi yang pernah ada di muka bumi ini gitu loh ya? Saya rasa belum pernah tuh ada yang keliling Eropa para nabi itu Bang, kecuali Paulus gitu loh Pak Resrum. Gimana aja ngejelasinnya tuh Bang? Iya. Begini. Dirinya ngomong dia ya, Santo. Dia nggak menerangkan ini pasti menggelapkan nih. Coba aja ya. Ya, jadi begini. Tentu sebuah kebenaran akan kita sebut kebenaran jika benar-benar benar dalam arti ada sebuah penjelasan-penjelasan dari orang lain yang mendukung sumber-sumber untuk memastikan bahwa hal itu terjadi peristiwa yang benar. Nah, kalau seseorang menyatakan sebuah kebenaran dari peristiwa tertentu, lalu tidak ada yang mendukung pernyataan seseorang yang lain untuk menyatakan hal itu benar, maka itu bukan sebuah kebenaran. Ya coba kita cek langsung Yohanes 13:13 coba. Coba bacain Bang, terangkan. Berisik lu. Ada lagu lu. Kalau langsung aja kita cek. Ini bukan masalah proses pewahyuan yang kita maksud ini. Ini masalah kritik teks. Artinya dari original ke bahasa lokal, itu yang kita maksud. Bukan proses datangnya itu dari mana. Jadi kita tanya apa, topik apa, dia jawab apa. Ya kalau prosesnya Ntar dulu. Coba bacain dulu. Coba bacain dulu Yohanes 13:13. Apa benar tuh terjemahan yang Anda pegang sampai ke saraf Anda gitu? Yohanes 13:13. Saya pengen cek dengan Pak Restrum ini. Sama nggak kira-kira? Pak Restrum aja dulu deh. Terjemahan Yohanes 13:13 yang Anda pakai apa Pak Restrum? 13. Iya. Sebentar. Ini saya coba. Oke ya. Wah, jelek sekali saya ya. Kita nggak nanya dari mana asal usulnya itu, tapi yang kita kaji adalah terjemahannya benar apa enggak gitu loh. Ya kalau di Ya, dalam diam dulu, terangkan. Diam aja dulu. sudah salah, bagaimana? Diam dulu. Ya silakan Pak Resrum. Ini yang saya baca ya. Saya Ya. sekarang pada konteksnya aja ya, ini ya saya baca ya. Ya siap. Karena saya sudah kena somasi, nggak boleh dari bahasa luar. Ini tebal sekali. Ya.
Ini asli ya, diterbitkan. Kamu menyebut aku Dari mana? guru Ntar dan dulu, diam dulu, Tuhan, kau mengganggu aja, dan kau terangkan. kamu itu tepat. Diulang Pak. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Ya, coba diangkat babelnya Pak, diangkat sama orangnya. Saya mau pengambil ininya. Sebentar, Pak. Dia dulu Pak, stop. Ya. Oh, entar dulu, belum. Ya, cukup. Lanjut. Ternyata Pak Rosrum masih muda ya. Apa maksudnya? Rostum di itu tuh sama Pak Terangkan tuh akhirnya tuh. Iya, enggak apa-apa, mungkin Pak Terangkan lebih Tuan tuh. Pak Tuan bisa mengajari saya, silahkan, enggak apa-apa. Saya kan di sini belajar dengan saudara-saudara semua. Jadi di situ tertulis apa tadi Bang? Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Coba LAI Pak terangkan apa? Bacain Bang. Di dalam tradisi budaya Israel. Saya nggak nanya tradisi, woi. bahwa Saya nggak nanya tradisi, suruh baca Yohanes 13:13. di dalam tradisi orang Israel, Lalu turun ya kalau gua nggak mau. guru dan tuan adalah sebuah sosok pribadi yang sangat dihormati. Enggak diminta diterangin. Dan mereka itu adalah Astaga, sosok paling bener-bener ini tertinggi. bukan menerangkan, ini mah menggelapkan ini. Kan sudah aku bilang, bro. Mana mereka itu Ini mah koruptor ini. Ini koruptor lari dari jerat hukum ini. keilahian yang berasal dari Tuhan dan juga adalah orang yang berkompeten. Nah inilah memalukan kan Kristen Indonesia begini Pak Rostrum, memalukan kan? Lu diam aja dulu. Pak Rostrum gimana ini? Kristen Indonesia kalau kayak gini memalukan nggak? Mute dong, jangan di mute. Nggak perlu. Lo diam. Saya nggak Pak Rostrum aja. Mute dong. Nggak ada gunanya loh ini orang ini, gimana ya? Nggak ada orang gunanya, orang diterangkan kok malah kalian kepanasan. Orang nggak minta itu. Ya. Anda disuruh membaca Yohanes 13:13. Ini Kan ini ini tidak. dia lagi Ini jarang belajar. yang dimiliki Siapa buku ini? Si ya. Rostu. Gimana Udah lu Pak turun Rostum? aja lah. Kamu nggak mau diam diturunin ya? Si Rostu. Turunin aja lah. Turun. Nggak ada gunanya loh, sampah loh itu. Iya. Ini ngomong apa coba. Coba tampilkan lagi Bang bukunya Pak Rostrum. Biar bisa mengedukasi teman-teman Kristen itu. Bang Rostum lanjut. Termute itu Bang Rostum, termute. Nah ini buku ya, ada judul buku The Great Secret ya. Jadi ini terkait dengan hermeneutik, bagaimana kita mempelajari teks. Ini sangat lama sekali ya, buku ini sangat lama, usianya jauh lebih tua buku ini daripada saya. Ini sampai berlubang-lubang begitu, ini yang saya baca. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin melihat konteks daripada Bible, itu juga mestinya punya buku seperti ini. Bagaimana secara hermeneutik itu ada metodenya gitu. Jadi kita tidak asal mendebat atau kita tidak asal menyampaikan suatu ayat itu tanpa dasar. Nah ini kenapa dikatakan The Great Secret, karena di sini kita bisa memahami itu tentang Bible. Ini sudah tidak dipublikasikan ini, dan ini terbatas untuk rohaniwan ya. Jadi ada. Saya kalau pakai terjemahan juga ini, jadi ada semua ya. Jadi saya kalau diskusi dengan teman-teman selalu sementara memakai itu. Terus kemudian kalau teman-teman menyampaikan tentang Al-Quran, saya coba ini, saya bisanya cuma punya ini. Itu pun saya bisa membacanya pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya bahasa Arab nggak ngerti gitu. Jadi ya kalau teman-teman mengutip, saya langsung buka-buka ini kan. Maaf, ini boleh kan ditampilkan begini ya? Boleh ya? Boleh. Nggak ada masalah Bang. Loh, ini kan ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh.
Nah, saya belajarnya ini kalau teman-teman mengutip dari Al-Quran. Jadi, saya juga nggak berani karena saya tidak mengerti ini. Saya tidak berani menyebut terjemahan di sini bagaimana kan itu nanti kan berdasarkan propaganda atau asumsi akhirnya. Jadi saya butuh penjelasan yang akademis dan ilmiah. Makanya saya tidak berani mengomentari. Coba gini atau Bang, gitu. coba bandingkan Pak Rostrum. Al-Quran itu selalu ada original teksnya dan ada terjemahannya. Oke, itu kelebihannya. Coba yang Anda pegang pertama itu tadi Bang. Yang pertama tadi itu ada original teks berikut terjemahan nggak? Bukan. Yang pertama, yang membaca Yohanes 13:13. Jangan itu tuh Bang. Biar ada perbandingan gitu Bang. Ya. Kepencet. Nah, nggak ada. Ya. Jadi saya Nah kan itu. Ya. Nah itu. Saya Buka kan- Bang. Ada nggak original teksnya Bang? Tidak ada. Langsung terjemahan. Iya, jadi Ya. ada satu kelemahan begini. Jadi tapi di sini di Bible ini itu ada keterangan-keterangan. Jadi ini lebih kepada dogmatis ya. Keterangan ini lebih kepada dogmatis. Jadi aduh sangat tipis dan tebal. Jadi saya takut sobek ini. Ya nggak, jangan pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Slow. Jadi misalkan di sini juga menyebutkan kan kitab karangan ini masih memakai judul kitab karangan gitu. Jadi mereka tidak berani nih kitab karangan gitu. Jadi ada. Nah ini mungkin sedikit agak mendekati lah ya, Nah teman-teman mungkin kalau yang di luar Protestan, di luar Katolik jarang yang memakai buku ini. Ini mungkin kayaknya udah agak terbit lagi. Sampulnya apa Bang? Terbitan Ini apa sudah coba? nggak terbit lagi. Alkitab apa itu? Alkitab penuntun. Iya, penuntun. Penerbitnya apa Bang? Sebentar. Ini saya bukakan aja lah. Di sini ada sedikit ya mendekati lah, meskipun ada kontradiksi, saya tidak menyalahkan ya, ada beberapa teks yang mungkin tidak diterjemahkan benar. Tahun. Penerbit Bang, tahun berapa itu? TB TB LAI 1974 nomor 02111056. Kemudian masih LAI juga ya? Iya, ya yang kalau saya di Indonesia harus pakai ini. 19 berapa? 1974. Oh, pertama kali itu. Ya. Kemudian cetakan kedua di 2000, tahun 2000. Setelah itu enggak ya. Yang tadi Anda baca Yohanes 13:13 di situ ya? Ya mesti kepencet ya. Ya, Iya. Ya. Oke. Berarti 74 itu masih guru dan tuan ya? Ya ada. Betul, ada beberapa. Nah, teman-teman kalau sudah mereka teologi sekolahnya, saya dilarang membahas The Great Secret ini tentang hermeneutik, bagaimana mempelajari teks ya. Itu yang selalu saya dengan teman-teman yang kita sepaham ya, misalkan kayak Opa Yakub Sulistyo sama mungkin Om Eras, kadang mestinya pakai ini ya. Kalau pakai ini lebih enak ya. Jadi ini udah lama sekali nih berbahasa Inggris ya. Jadi itu nanti kita nggak akan tersesat ya, meskipun masih kurang tepat seperti itu. Bagaimana tadi Anda menilai itu namanya terangkan tuh? Diminta membaca Yohanes 13:13, dia kemana-mana gitu. Ya karena teman-teman tidak punya dasar, apalagi kalau sudah gerakan 200 tahun terakhir itu, gerakan Pentakosta atau gereja Pantekosta itu sudah mendeklarasikan bahwa Bible terjemahan itu adalah 100% murni firman Tuhan gitu. Ya. Jadi inilah perbedaannya ya teman-teman, Yohanes 13:13 itu. Pak Rostrum, ada nggak kira-kira perubahan yang sangat signifikan atau merubah makna, membelokkan makna dari Tuhan menjadi Tuhan? Menurut Anda seperti apa itu? Iya,
karena itu yang mayoritas di Indonesia itu kan berbenturan itu untuk titik tengah antara Trinitarian ataupun Unitarian. Jadi di situ kan pertentangan di teolog Asia Tenggara kan biasanya kalau di sekolah-sekolah teologi kan juga disinggung gitu. Jadi akhirnya pergeseran itulah yang mungkin menurut para pendahulu-pendahulu di Indonesia ini menggunakan terjemahan itu gitu. Mengambil serapan-serapan kata yang kurang tepat gitu. Seperti itu sih, karena itu kan konsep Trinitas gitu. Nah, akhirnya dicampur aduk. Sedangkan kalau kita mau belajar tentang teologisnya, itu kan itu berbeda-beda semua kan urutannya. Proses penghukuman atau penyalipan sendiri, proses yang dimaksud penebusan itu seperti apa, yang dimaksud keselamatan seperti apa, ini jadi saya bernarasi gitu. Karena kalau pijakan saya di terjemahan yang ada ya harus bernarasi. Sulit kalau harus kepada akarnya begitu. Oke. Coba 1 Korintus 11:26 Bang. Ada perubahan nggak? Sebentar, 1 Korintus 1 Korintus 11:26. Memang ini apa ya? Kayak si terangkan ini nih. Rata-rata nggak mau membahas kayak gini-ginian gitu. Langsung lompat kodok dia. ya. 16 ayat berapa ya? 1 Korintus 11 nomor 2 ayat 26 lah, 26. Satu Korintus 11:26. Aku mau cek sama LAI-nya Bang, sama nggak di situ? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan ya. Kalau di LAI kematian Tuhan. Kalau di situ kematian Tuhan. Ya, Beda lah gitu. Kenapa sih suka Indonesia LAI ini kok suka nama-nama bahaya? Apa maksudnya kira-kira ya? ini kan sudah dijelaskan di sini bahwa latar belakangnya itu kan surat Roma ini kan surat yang ditulis oleh Paulus. Berarti ini akhirnya disetujui oleh Bapak Gereja sebagai salah satu komponen dalam kitab suci kan. Gitu. Nah, cuman ada beberapa serapan kata itu yang salah gitu. Itu sih Bang. Ya, yang paling banyak terpengaruh itu yang sering kita diskusi ya. Mereka menuhankan Yesus itu yang sering dipakai Lukas 2 nomor 11, terus Yohanes 13:13, Yohanes 10:30, Yohanes 14 nomor 6. Ya itulah. Aku adalah jalan, terus Lukas 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan, Yohanes 1 nomor 1 juga. Coba pembukaannya Bang, Yohanes 1. Beda ya sama LAI itu, di situ pasti. Coba Yohanes 1 Bang. Kalau oten-oten Indonesia itu nggak Jadi mau. pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Bapa. Nah, Tapi ini kan ada konsep penafsiran teologis yang salah kan tentang Firman ini. Kalau
Yohanes ini kan lebih menyebut Yesus itu ya firman, dan dari kitab-kitab yang lain itu juga semua berasal dari firman kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya tidak ada perbedaan tentang konsep bahwa semua itu memang dari sang pencipta gitu. Apapun prosesnya itu adalah ciptaan begitu. Gitu. Bang, ada netizen request dibawa Lukas 2:11 dong. Lukas 2 11. Ini belum undang kita untuk masuk. Pak, hari ini mana ya tadi ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, itu masih Dan Tuhan semua, woy. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu kan? Ya. Jadi nggak ada unsur-unsur tipu-tipu itu terjemahan itu. Nanti akan repot begini loh Bang, saya itu sudah menyampaikan ke ini. Nanti 50 tahun ke depan itu akan kacau gitu, karena kekeliruan dari Lord ke God gitu loh. Jadi repot nanti itu. Beneran nanti ke depan akan makin rumit gitu. Judulnya TB LAI tahun 74. Teman-teman, itu pertama kali revisi tahun 74. Sesudah itu udah perubahan total. Nggak usah banyak yang dijual kok itu, teman-teman, yang 74. Ya betul. Nah, Banyak yang dijual. ini kan di sini juga jelas disebut ya, bukan ada karena kitab karangan. Ini kitab karangan di sini. Karangan gitu. Ini karangan. Ya sama aja dengan King James Version ini IV di situ kan jadi encoding. menyebutkannya karangan di sini. Makanya saya kalau membaca selalu kitab karangan siapa gitu. Jadi ini ada di sini kan. Gitu. Mungkin teman-teman Kristen Katolik yang membuli saya di ini, saya sudah open cam ya. Beginilah tampilan saya yang carut marut, tidak jelas seperti carut marutnya dogma dan doktrin kita itu persis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Semuanya sehat semuanya. alhamdulillah sehat. Ini Bang Zuma, Allah baru kali ini. Aduh, ini yang kedua kali. Ustaz Muhammad, Hanafi. I just want to say hello from Netherlands. Have you guys always health and happy all the time. Masya Allah. Bang Ho dari Belanda. Kita kan sering ngobrol Bang di telepon. Abang lupa Iya, iya. suara saya. Masih ingat Bang, tapi maklum lah Bang. Saya baru bangun ini Bang. Jadi Oke. nyawanya belum menyambung Bang. Oke Bang. Gimana perkembangan gereja di sana Bang? Udah berisi? Masih banyak yang kosong Bang. Nah, ini kita masih lelangan, susah banget. Lawannya sesama muslim masalahnya. Pada dekat-dekatan semua. Terakhir itu sekitar 650.000 euro permintaan terakhir, lelangan terakhir. Dirupiahkan berapa itu Bang? Kuat. Dirupiahkan berapa? Ya kali 17.000 aja Bang. Mungkin 6 sampai 8 M kali. Bayarin aja Kita Bang. ada dana Bayarin aja kita- udah. Kita ada dana tuh 400.000 euro Bang. Jadi agak repot juga. Nanti coba cari yang tempat lainnya. Karena susah ya. Di sini saingannya tuh bukan sesama restoran, tapi sesama orang muslim sendiri. Begitu. Jadi nggak gampang.
Dan Maroko, Turki kan mereka dapat dukungan dari pemerintahnya, sedangkan kita kan kumpulan dana umatnya sendiri yang Indonesia itu. Kita nggak ada bantuan dari pemerintah. Itu bang. Jadi ya kumpul-kumpul dana, kita buat jualan setiap hari Sabtu, Minggu, terus hari Jumat, setelah Jumat kita jualan makanan gitu. Itu dana dikumpul dari situ gitu. Jadi agak repot persaingan sama Turki sama Maroko, apalagi Turki kemarin kan baru bangun masjid terbesar di Amsterdam, itu lumayan besar Bapak. Bisa menampung sampai sekitar 5.500-an orang lah, terbesar di Amsterdam. Bang, kita doain lah abang dan teman-teman di sana rezekinya dilancarkan agar Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. bisa beli gereja itulah. Ya, tapi ya Insya Allah ya, maksudnya ini yang gereja ini sebetulnya bagus itu karena posisinya besar dan di belakangnya tuh ada villa untuk kalau ada ustadz yang datang gitu loh. Jadi karena kan setiap tahun kan kita mengundang ustadz untuk sholat taraweh. Nah itu kalau kita sholat taraweh itu ribuan orang datang, kita perlu tempat yang besar dan untuk tempat parkir mobilnya. Ini gereja ini pas situasinya gitu loh, di pinggir jalan, parkirannya luas, ada villa-villanya untuk ustadz dan untuk marbotnya. Cuman ini persaingannya berat dengan Turki sama Maroko ini. Kalau restoran sih nggak ada yang berani, udah nggak kuat lawan kita gitu. Alhamdulillah, insya Allah ya, doakan Bang Zuma, Ustadz Muhammad, Amin. Bang Andi, Alex, insya Allah doakan supaya kita bisa mendapatkan gereja itu. Gitu. Abang pernah nggak sih ketemu? Ya, Abang pernah nggak sih ketemu diskusi sama misionaris di sana atau orang Kristen Bang, gitu? sering. Kita kan ada meja dakwah. Jadi kita buka meja dakwah di daerah sentral dan daerah mana? Jadi kalau South Coast itu tempatnya Ayak Arena itu loh, Stadium Ayak Arena. Kita buka juga di situ. Jadi kalau ada acara Ayak Arena pertandingan sepak bola, kita membuka meja dakwah gitu di situ. Dan yang datang kan penggemar Ayak Arena kan ribuan orang datang. Gitu. Jadi kita buka dakwah, kita bilang Yesus is Muslim. Dan kita nggak perlu ngomong, mereka yang datang, nggak perlu kita selebaran pamflet kayak orang Kristen saya lihat di sini. Kita cuma ngomong, tulis aja Yesus is Muslim, dan banyak orang langsung datang bertanya. Bertanya pun nggak hanya masalah Kristen, kadang-kadang masalah ateis dan pola kehidupan orang Islam itu seperti apa. Dan dari kebanyakan mereka tidak menyanggah, tapi berpikir itu. Di sana berpikir daripada menyanggah. Kristen di sana itu mempergunakan istilah-istilah Al-Quran dalam terjemahan nggak sih? Nggak ada bang, nggak ada. Ya, mereka itu menggunakan kalau Allah istilahnya ya. Kalau di mereka menggunakan kata-kata God Father, God Son, and Holy Ghost. Jadi tidak ada istilahnya untuk Roh Kudus atau apa atau Tuhan Allah atau Tuhan Anak, Allah Anak, itu nggak ada. Jadi God Father, God Son, and Holy Spirit. Holy Ghost, ya Holy Ghost lah. Gitu. Jadi alhamdulillah, dan sini perkembangannya luar biasa bang. Makanya kita ini masjid kekurangan karena perkembangannya luar biasa, gitu loh. Hampir setiap hari itu banyak yang orang masuk Islam. Jadi mualaf tuh banyak banget. Jadi gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi dan yang ngeyel aja itu orang yang sok tahu. Padahal mereka nggak tahu Bible-nya. Dan itu jarang sekali. Itu jarang, hampir nggak pernah lah ada yang ngeyel. Kebanyakan dari mereka itu kita bicara, terus dia berpikir, dan dia terus ambil kitab kita, aku akan mempelajari kitab ini. Dia bilang gitu. Dan kemungkinan sebulan, 2 bulan, tahu-tahu datang dan dia masuk mualaf. Karena terus orang di sini ini banyaknya ateis itu lepas kontrol bang. Mereka nggak ada pegangan hidup.
gitu. Dan di agama lainnya seperti agama Buddha, Hindu atau Kristen itu tidak mengajarkan pegangan hidup. Dan dilihat di Islam itu mereka sampai bertanya, benar nggak sampai ke toilet pun kau harus baca doa dan harus cara membersihkannya seperti ini. Dia bilang, ya betul, itu aturan dari Nabi kami. Dia kagum, kok sedetail itu, sedangkan di agama lain tidak ada sedetail kayak gitu itu. Seperti itu, Bang. Di sana itu berpikiran terbuka ya Bang, tidak ada unsur kebencian gitu ya? Nggak ada. Malah mereka itu sebetulnya kagum sama umat Islam di Belanda ini, karena mereka selalu melihat yang lakinya itu kalau pergi berdoa itu pakaiannya bersih. Dan kalau kita kan berdoa istilahnya pergi ke masjid kan setiap hari, Bang. Dan mereka bilang, apa kamu nggak capek? Kau mau ke masjid harus berpakaian yang bersih dan memakai jalabah. Kalau di sini bilang jalabah. Ya enggak lah, kita mau ketemu Tuhan kami, masa kita harus kotor? Dia pinjam gitu. Dia, oh oke. Terus dia bilang kenapa yang muslimah berpakaian seperti itu? Saya bilang sama dia oke, sekarang kamu lihat wanita yang berpakaian seperti pakai spendek seperti itu, terus berpakaian yang muslimah seperti ini, menurut Anda lebih enak dipandang mana? Saya lihat dari segi logikalnya aja dulu. Dia bilang, ya kalau yang spendek itu udah biasa, jadi dia nggak merasa aneh. Tapi begitu dia melihat yang muslimah, dia tuh merasa terkagumi dan dia merasa kayak segan untuk mengucapkan, walaupun mengucapkan halo kepada perempuan itu. Bang, pernah nggak abang, izin Bang saya potong, pernah nggak abang diskusi sama mereka pendapat mengenai ada gereja kalau nggak salah di situ mensahkan perkawinan jeruk makan jeruk gitu Bang? Ada nggak Anda pernah sharing pro kontra mengenai gereja ada, seperti itu? Ada. Itu kan teman saya pastor, Bang, pastor di Belanda, orang Belanda pastor. Itu salah satu klien saya. Itu sampai dia sekarang itu melepas jabatannya sebagai pastor karena dia nggak kuat. Dia selalu ditekan sama grup itu, gitu loh. Karena kekurangan jemaat, jadi koordinator dari gereja itu mengambil grup dari LGBT itu. Nah, dia itu sampai ketakutan sendiri, akhirnya dia melepaskan ke pasturannya. Aku bilang, kenapa? Gimana saya mau mengajarkan tentang Kristen, sedangkan yang saya ajar, yang jemaat saya itu orang LGBT yang tidak punya agama, yang menghancurkan agama. Lagi pula saya punya anak-anak banyak di sini. Kalau anak-anak jauh saya gabung sama mereka, hancur anak-anak saya. Makanya dia lepaskan jabatannya sebagai pastor, dan akhirnya dia pindah ke kota lain, yang kota kecil yang nggak ada lagi BT-nya gitu. Artinya ada yang pro kontra juga ya Bang ya? Ada banyak yang pastor yang nggak suka juga, tapi kalau pastor yang butuh duit, karena gini Bang, sistemnya kalau di Belanda ini ya, kalau gereja nggak ada jemaatnya harus dijual, karena gereja itu kan yang membiayai pemerintah. Kalau nggak ada jemaatnya harus dijual, makanya pastor-pastor yang butuh duit akhirnya dimasukkan orang-orang yang lagi BT itu Bang. Gitu. Jijik nggak sih Bang lihat itu? Jijik nggak sih Bang jeruk sama jeruk disahkan gitu? Bang, ini lebih parah lagi Bang. Ini kan nanti kemarin itu kan 1 bulan, jadi astagfirullah. Jadi mereka itu gini lah, kalau di Indonesia perayaan hari kemerdekaan kan cuma 1 hari ya kan? Nah ini perayaan hari grup mereka ini diadakan dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu mereka marching band ke jalan-jalan dengan pakaian nggak pakai sama sekali pakaian. Terus kalau ada yang pakai mobil itu main di atas mobil, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mereka tuh kayak udah binatang Bang. Dengan bendera pelanginya Bang?
Dengan bendera pelanginya Iya. berkibar. Iya, berkibar. Karena kalau pernah kan saya tunjukin ke salah satu ustadz di Indonesia, bilang, itu bendera apa bang? Itu bendera lagi bete Pak Ustadz. Saya bilang, tapi kok banyak itu? Ya ini hari perayaan mereka, sebulan penuh bang, sebulan penuh hari perayaan mereka. Dan hampir setiap hari itu mereka di jalan-jalan itu telanjang, dan jalan-jalan kemudian naik kapal telanjang, dan kadang-kadang main di jalan gitu bang. Jadi mereka kadang-kadang kencing di jalan dan beol di jalan, itu kayak binatang lah bang. Bang, faktor apa kira-kira kok bisa ada gereja mengakomodir mereka? Itu faktor apa menurut abang? Ya, satu faktor keuangan bang, karena kalau gereja itu tidak dapat jemaat, gereja itu akan dijual. Nah, pastor yang mempertahankan gerejanya itu dia harus punya jemaat, sedangkan jemaatnya itu sudah kebanyakan kalau nggak lagi bete ya ateis gitu. Nah, mereka ngajak-ngajak yang lagi bete ini. Nah, makanya abang kalau nanti insya Allah ya, kalau ada rezeki datang ke sini, abang bisa lihat gereja itu benderanya lagi bete, dan pastornya itu memakai celemek lagi bete gitu bang. Itu udah hal yang aneh. Hal yang aneh itu udah hal yang biasa kita lihat di sini gitu. Gitu bang. Itu negara nggak ikut campur ya bang? Itu negara nggak ikut campur ya? Gimana negara mau ikut campur ya, dan negaranya udah kemasukan dari mereka kok. Jadi grup LGBT itu udah masuk dalam pemerintahan bang, dalam kedepartemenan, untuk dalam masuk ke parlemen segala macamnya. Mereka ada grup sendiri di parlemen. Mereka tuh kuat banget di sini bang. Udah masuk grup parlemen. Kayak istilah kata di Indonesia itu DPR lah gitu loh. Ya, paham. Jadi pemutusan hukum-hukumnya itu mereka ikut juga. Jadi makanya kan sekarang itu ada hukumnya lagi. Mereka masuk sekolah SD kalau di Indonesia lah. Nah, di situ mereka membagikan buku seperti Kama Sutra untuk diajarkan ke anak-anak SD. Dan orang tua tidak boleh mengeluh. Orang tua tidak boleh mengeluh. Kalau orang tua mengeluh, anaknya diambil negara. Jadi makanya pastor teman saya itu dia akhirnya pindah ke kota kecil yang belum ada grup lagi BT-nya. Dia melepaskan jabatan untuk sebagai pastor. Seperti itu. Ada satu pendeta di Indonesia namanya Pendeta Melato, pernah berkata begini, kalian Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini bersyukurlah, karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Kenapa? Karena dengan mayoritas Islam ini bisa membendung yang lagi bete ini merangsak masuk ke republik ini. Terus dia balik lagi si Melato, nggak bisa ngebayangkan kalau kita yang mayoritas, apa kita bisa membendungnya? Itu kira-kira statement dari Pendeta Melato. Itu betul bang. Karena gini ya bang ya, di Amsterdam ini kita ada 3 desa yang muslimnya itu kuat. Jadi bisa dibilang kampung muslim lah, kalau di Indonesia dibilang kampung muslim. Nah, kampung muslim itu di daerah Osdorp, terus daerah Boslomer di dekat rumah saya, terus di daerah Os, itu mereka nggak berani masuk bang. Begitu mereka yang lagi BT masuk pakai acara telanjang-telanjang gitu, bisa mati di jalan bang. Terus kita keras masalah itu, karena kita nggak mau anak-anak kita ini terpengaruh gitu bang. Dan kita alhamdulillah kita udah punya istilahnya sekolah muslim di sini, tapi masih kurang karena banyak sekali gitu yang jadi mualaf, dan yang jadi mualaf bukan orang dewasa loh bang, itu umur 15 tahunan loh. Anak-anak kecil umur 15 tahun itu udah banyak yang mualaf gitu loh. Jadi subhanallah, mereka sekarang yang mualaf itu banyak pindah ke daerah kota-kota kampung-kampung muslim lah di Belanda ini, di Amsterdam ini. Dan mereka nggak berani. Paling itu mereka paling bisa pasang bendera di rumahnya mereka sendiri. Mereka nggak berani istilahnya pakai bendera nyebarin jalan-jalan itu. Hilang kepalanya bang. Itu saya jamin hilang. Mereka kuat ya bang ya?
Iya, kampung-kampung Muslim ini alhamdulillah kuat. Dan kita buat apa istilahnya makanan halal di sini semua. Jadi dan subhanallah ya Bang, ini ya ini mungkin salah satu keajaibannya dari Islam ya. Sekarang dengan adanya penelitian dari pemerintah Belanda sendiri, mereka menyatakan bahwa pemotongan secara Islam itu lebih sehat. Makanya sekarang orang-orang Belanda yang ateis pun belanjanya ke toko halal. Daging yang mereka itu kebanyakannya beli yang halal. Karena mereka udah mempelajari dan menurut mereka itu cara yang benar untuk memotong daging, membeleh hewan kayak sapi, kambing, dan ayam secara Islami. Itu mereka pelajari dan itu betul. Dan alhamdulillah banyak sekarang orang yang beli daging secara halal. Abang bisa lihat nanti di toko-toko itu kadang-kadang walaupun itu Suriname, itu ada yang Belanda, itu mereka memasang kata-kata halal karena mereka untuk apa menyatakan bahwa ini dagingnya halal dari toko Muslim. Jadi banyak yang toko-toko halal itu malah rame untuk makanan-makanan seperti itu. Ya alhamdulillah, subhanallah itu. Dia keajaiban luar biasa salah satu dari Islam seperti itu, Bang. Masya Allah. Makasih Bang sharingnya Bang. Ya, ini ada pertanyaan jangan abah lah, saya masih muda, di mana kita bisa akses kampung Muslim. Gampang, kalau Anda nanti datang ke Amsterdam, Anda bisa naik dari Central Station itu naik tram 7, tram 14, terus tram yang daerah tram 3. Itu nanti ada Dappermarkt, Bosselommerplein, dan Osdorp. Itu semuanya alhamdulillah halal. Gitu Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih Bang berbagi. Ya silakan Bang. Ya silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Al. Silakan Ustaz Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Tadi saya juga dengarkan tadi ya, luar biasa sekali. Kita bersyukur ya. Ternyata gelombang mualaf di luar negeri itu semakin masif ya, semakin besar terus ya. Ini tanda-tanda menunjukkan bahwa Islam akan mendominasi gitu, menjadi mayoritas nanti di Eropa kan, insya Allah ke depannya ya. Dan sekaligus juga tadi kita doakan juga saudara-saudara kita tadi ya di Belanda khususnya itu ya, bisa sabar, bisa kuat ya menghadapi ujian, tantangan ya. Karena seperti yang terjadi di Inggris itu ya, difitnah gitu, di kelompok-kelompok radikal itu menggunakan isu yang nggak benar gitu untuk memanfaatkan situasi karena mereka nggak senang sama Islam gitu. Nah ini jadi memang satu sisi busra ya, berita gembira, tapi satu sisi juga itu tantangan ini juga di depan mata gitu, bahwa akan selalu ada gitu pihak-pihak ya seperti itulah ya, tantangan yang Allah, ujian yang akan Allah berikan ya, akan berbanding lurus juga gitu. Jadi ketika Allah berikan kemudahan, al-usri yusra gitu ya, sejalan dengan inama al-usri yusra ya. Jadi kemudahan itu ujian itu berbanding lurus dengan kemudahan juga insyaallah. Jadi tapi ala kulli hal kita tetap optimis gitu ya, dengan doa, dengan support ya, dan terus ya dakwah ini eksis di manapun termasuk di sosmed ini, maka akan memberikan semangat, amunisi ya pada saudara-saudara kita insyaallah. Mungkin itu dulu Sandi, lanjut Anda nyimak. Kasih Ustaz Al. Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Karena lama udah ada ngobrol sama antum lagi. Terakhir kita ngobrol di tempatnya Alfi, di Komali Alfi. Itu sekali.
Mungkin antum nyimak, mungkin masih sibuk jadi tidak bisa jawab. Tidak apa-apa lah. Betul. Kalau ada teman-teman mau ditanyakan lagi, silakan. Dan subhanallah ya bang, saya itu barusan tadi ngomong masalah Islam ya kan. Ini ada orang ateis lah, lihat saya ngomong masalah Islam, saya langsung dikasih minuman apa, energy drink katanya. Kau udah berbuat baik, saya langsung dikasih minuman ini. Subhanallah. Jadi dikasih ini sama dia, karena dia bilang kau udah berbuat baik. Ya, alhamdulillah. Dan banyak yang mereka udah mulai sadar di sini bang. Alhamdulillah. Jadi tolong ya Ustadz doakan, insya Allah 2-3 tahun lagi ini Amsterdam jadi kota Muslim. Insya Allah amin. Perubahannya luar biasa bang. Perubahannya luar biasa. Gitu. Ini minuman energy drink dikasih tadi. Padahal saya baru nyantai-nyantai aja berdiri sini buat olahraga. Ada yang mau kasih minuman ini. Alhamdulillah. Bro, dan Tetap semangat lah di negerinya. Di negeri yang pernah ngejajah tetap semangat lah Fuad. Ya, it's good. Thank you, bro. Iya. Tapi nggak boleh melupakan sejarah juga bahwa ya negara inilah yang membawa Bible ke Nusantara. Bahkan negara ini pernah ada di Nusantara membuat satu lembaga yang itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Kemudian lembaga ini diserah terimakan, dihadiahkan kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi lembaga itu sejarah ini nggak pernah hilang di dalam benak kami bahwa ya Belanda lah yang menjajah kami selama 350 tahun, sekaligus membangun gereja, membawa Bible masuk ke Republik ini, kemudian dihadiahkan ke lembaga yang ada di sini yaitu LAI. Itu nggak bisa dilupakan. Sejarah tetap sejarah. Betul. Betul ya Ustaz Hanafi ya. Ustaz Hanafi masih sibuk kali. Salah satu yang paling penting abang dan Ustaz ketahui bahwa agama Kristen ini dibawa untuk sebagai senjata bang. Kalau kita bisa, saya udah pelajari lumayan banyak. Saya udah sekitar 15 tahun di sini. Dan saya sering berdebat sama pastor-pastor sini. Mereka mengakui bahwa agama Kristen itu sebetulnya senjata untuk memerangi masyarakat tanpa perang. Jadi seperti itu. Karena makanya kita mereka itu banyak perubahan sama sekali. Kalau Abang Kandi atau Ustadz yang lainnya bisa cari itu, salah satunya itu Scofield Bible. Scofield Bible itu dibuat oleh orang Inggris, di mana di Scofield Bible itu ternyata digunakan untuk supaya orang Kristen mau membantu orang Israel. Jadi Israel membuat propaganda di mana dia bisa mendapatkan tempat di daerah Palestina itu dengan bantuan dari Amerika dan segala macamnya dengan menggunakan Scofield Bible. Itu. Kemudian di masa perbudakan Amerika, mereka ada namanya The Black Bible. Jadi untuk orang-orang Afrika itu supaya menyerah secara tanpa ada paksaan, itu mereka menggunakan Bible tersebut. Nah, yang sekarang baru trendy sekarang itu LGBT Bible, Pelangi Bible. Yaitu untuk menyatakan bahwa LGBT itu hal yang baik, bukan hal yang jorok dan bukan hal yang perlu disingkirkan, seperti itu. Jadi dari semua Bible yang pernah saya baca, ternyata Bible itu hanya sebagai sebuah senjata. Jadi kalau yang di Indonesia itu dipakai untuk memerangi orang Indonesia tanpa perang. Dia memasukkan ajaran-ajaran agama Kristen di situ dan bilang sekasihlah musuhmu. Jadi akhirnya mereka tidak boleh memerangi musuhnya. Jadi seperti itu bang. Itu pelajaran yang saya dapat selama ini saya debat sama pendeta. Silakan yang lain.
Kok jadi diem? Saya Iya, turun ke bawah sunyi aja. nih, udah ada otennya pun sunyi nih. Tadi baru ada Saya yang mualaf ke sini tadi, Pak How I Am. Panggil saya Fuad, Bang. Oh, Bang Fuad. Oh iya, yang sama Iya. Gianka itu nih kan? Aduh, Enggak, yang waktu di Komal sama ada Gianka itu kan? Bukan? Ya? iya betul. Ah, yang jalan-jalan sore apa itu waktu di sini? Betul Bang. Oh iya. Iya. Tapi semalam tuh akunnya nggak ini ya, akunnya Bang Fuad ya. Iya. Hmm. Saya Iya, banyak, baru saya ingat. karena saya ganti ini karena kalau saya naik ke online, nggak tahu kenapa baru saya membicarakan masalah tentang situasi di Belanda, tahu-tahu Komalia rungkat. Oh iya. Jadi- Waktu malam tuh ya. Iya tadi malam itu kan abang tahu sendiri, baru semalam tahu-tahu langsung rungkat gara-gara ototnya nggak kuat langsung dirungkat gitu aja. Padahal saya baru bicara sama siapa, Ustadz Ali Hasan siapa itu, baru Ustadz berapa Ali. menit langsung di report. Iya, bukan satu lagi Ustadz Ali Hasan Tabain dari Indonesia juga. Dia bertanya masalah situasi di Belanda. Baru beberapa menit saya ngomong masalah Belanda langsung dirungkatkan. Jadi ada yang report Komal itu. Jadi saya nggak berani ngomong, takutnya Komal Islam ini dirungkatkan gitu loh, Bang. Jadi saya rubah nama saya seperti ini gitu. Iya. Emang oten itu gitu Pak. Kalau udah nggak tahan dia report. Itulah kerjaan oten. Ini untuk oten-oten yang mau disadarkan ya teman-teman ya. Bawa aja ya Bang ya, saya dibawa aja. Nanti takutnya Abang ini udah mulai ada gerakan ini, udah di kamera saya udah Apa-apa, mulai. di atas saja Pak, nggak apa-apa. Takutnya Komal Abang rungkat nanti. Saya nggak Enggak, enak buat sama nih Abang. tap-tap layarnya 357 8K itu. Oh ini lebih kuat dari tiang-tiang gereja ini. Insya Allah. Silakan, saya mendengarkan saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya untuk teman-teman muslim juga silakan. Nah, ini ada Bang Fuad nih, mantau mau tanya-tanya ya kan tentang perkembangan apa. Ini siapa nih? Oke. Assalamualaikum Bang Betah, selamat siang. Islam Kristen Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya waalaikumsalam. Ya ada yang mau ditanyakan Bang? Itu sebentar ya belum ada Bang. Kita ini di bawah dulu nyimak ini enak nih kayaknya penjelasan dari Bang Fuad tadi. Terima kasih. Saya di bawah dulu Bang. Mohon diturunkan dulu. Oh iya siap. Enggak, mau lambat tahu ada yang mau ditanyakan, ada Bang Fuad. Iya, senang saya mendengar. Iya siap. Mohon turunkan ke bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Umi, assalamualaikum. Kok diam aja Kak Umi nih? Maisaro, naik. Assalamualaikum Kak Maisaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan nih sama Bang Fuad, ada Pak Ustadz Ali. Setelah saya menyimak tadi Bang Fuad, saya ingin perbandingan daerah Asia ini, terutama untuk Dek Rostrum ini kan di Singapura. Bagaimana dengan perkembangan lagi BT-nya? Kita kan udah dengar tadi dari Belanda, Eropa. Biar kita tahu, siapkan kan dia itu menular bagaimana di daerah Asia ini, tentang ini itu ataupun dan kebijakan pemerintahnya di Singapura begitu. Yang lagi BT, khususnya yang lagi BT.
Jadi saya lumayan lama mempelajari masalah tersebut ya Budo. Jadi dari 2010 saya mempelajari itu, saya melihat perkembangannya awal-awalnya mereka itu dari komedian. Jadi orang-orang mengatakan berbuat lucu dengan pakaian wanita atau laki berpakaian wanita, dan mereka bercanda-bercanda di istilah kata di network atau TV nasional gitu. Nah, mulai dari situ orang melihat hal itu hal yang biasa. Setelah itu mereka membuat satu komunitas. Nah, komunitas itu mereka mendukung orang-orang yang seperti itu jadi satu grup. Jadi ada pelindungan. Nah, kemudian setelah ada gerakan orang yang nggak suka melihat mereka di jalan, mereka dipukul segala macamnya, mereka muncul satu namanya bukan hanya komunitas, sekarang menjadi satu organisasi. Nah, setelah mereka menjadi kuat di organisasi, mereka mulai masuk ke pemerintahan. Nah, mereka masuk ke pemerintahan, mereka mulai mengatur otak-atik hukum-hukum di Belanda. Karena terus terang hukum di Belanda itu hampir setiap tahun berubah. Nah, salah satu ya agenda mereka memasukkan kekuatan mereka. Jadi larinya nanti mereka jatuhnya asasi manusia. Itu kita tidak boleh ngejudge mereka karena itu hak asasi manusia, hak pribadi seseorang. Jadi begitu. Nah, setelah masuk ke pemerintahan, mereka juga mengotak-atik sistem pendidikan di Belanda. Jadi sekarang itu mereka udah masukkan ke SD, SMP, kalau di Indonesia lah, jadi SD, SMP, SMA. Di mana dari SD itu udah ada pelajaran seperti itu, dan mereka ngajarin anak-anak kecil, sampai sekarang pun juga sudah keluar bukunya macam-macam seperti itu. Nah, kemudian mereka mengenalkan hukum yang terbaru itu, bahwa orang tua itu tidak boleh melarang anaknya ingin berubah seperti mereka. Kalau orang tua melarang anaknya untuk berubah seperti mereka, anak itu akan diambil sama pemerintah. Begitu. Karena menurut aturan hukumnya itu hak asasi anak. Jadi anak misalnya sekarang ini banyak yang kejadian di sini, anak umur 12 tahun itu sudah operasi, dia pengen jadi laki-laki, dia dioperasikan. Atau ada yang satu kan lagi BT itu nggak hanya perubahan seks aja ya Bu ya. Jadi ada sistem namanya kebinatangan. Sistem kebinatangan ini anak-anak itu dia punya perasaan pengen menjadi seperti binatang. Contoh ya, misalnya ada si Fulana, anak umur 12 tahun. Dia merasa dirinya itu kucing. Nah, dia pakai di kepalanya tanda-tanda kucing, terus pakai buntut. Nah, dan juga di sekolahannya itu harus menyiapkan tempat istilahnya pembuangan air besar dan air kecilnya seperti kucing. Jadi seperti itu. Ya, itu sudah masuk lagi seperti itu. Yang kedua ada lagi sistem your feeling is more important than other people. Jadi perasaanmu lebih penting daripada orang lain. Jadi ada yang misalnya satu anak atau seorang dewasa bilang, aku nggak suka kupingku. Ya udah, aku mau potong kupingku, ya dipotong kupingnya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati saudara-saudaraku yang di Indonesia, bahaya juga, mungkin juga di Singapura. Mereka mulai dari hal yang kecil-kecil, mereka dari ke bawah, mereka dari komedian, terus dari film-film kartun anak-anak, itu menarik anak-anak untuk supaya ikut kepada mereka. Jadi seperti itu, hati-hati. Nah, nanti sudah itu anak-anak sudah mulai kenal dan mengalami hal itu yang biasa, mereka akan membuat komunitas, setelah komunitas, organisasi, dan masuk ke pemerintahan. Dan saya sudah melihat di Indonesia mulai ada gerak-gerak seperti itu. Jadi saya mohon teman-teman di Indonesia mulai awasi anak-anak Anda, saudara Anda, tetangga Anda, kampung Anda, jangan sampai ada yang ketularan.
awasi dari sekolahannya mereka, karena yang mereka sering serang itu sekolahan dan kartun-kartun. Jadi apa yang ditonton anak-anak di YouTube dan di TV, tolong diawasi sebentar itu seperti itu. Silakan. Gini Pak Fuad, di Eropa, di negara Eropa, selain Belanda yang melegalkan itu, setahu Bapak negara mana lagi ya? Jerman, Perancis, Amerika. Kalau yang di Eropa itu Jerman, Perancis. Belgia enggak begitu. Terus Denmark itu, kalau Denmark dia itu ada tapi tidak banyak, karena Denmark itu dia hak asasi untuk kebahagiaan. Jadi manusia di sana harus bahagia. Adapun jadi kadang-kadang mereka bahagia ingin bunuh diri, ya bunuh diri gitu. Banyak. Jadi mereka ada sebuah alat, kalau anak-anak muda itu ingin bunuh diri, mereka tinggal masuk ke alat itu, nanti mereka bunuh diri sendiri mereka secara pelan-pelan. Intinya zaman Nabi Lut, kaum Lut dengan zaman jahiliyah udah bersatu ini ya Pak ya kayaknya. Betul, karena yaitu karena apa ya, Kristen itu tidak, mereka banyak orang-orang ateis itu, mereka bukan orang bodoh loh, mereka mempelajari loh, mereka mempelajari kitab mereka, dan menurut mereka apa yang dipelajari, apa kehidupan mereka sebagai ateis itu sama, tidak ada perubahan, tidak ada hukum yang betul-betul mengekang mereka, gitu loh. Jadi menurut mereka, buat apa saya belajar Kristen kalau itunya apa, tidak ada hukum sama sekali, gitu. Ya. Terima kasih Pak Fuad. Kalau boleh di gelombangnya lagi BT ini di Singapura, Pak Fuad, bagaimana dengan pemerintahnya, Pak Rostrum, monitor Pak Rostrum, karena kan di Singapura kan tetangga kita, biar tahu kita membentengi dan menseptikan di Asia, sebagai negara Asia, termasuk kan itu Singapura itu negara liberal. Silakan Pak Rostrum, tolong dong. Ya, kalau secara undang-undang di Singapura tidak ada ya, tidak menaungi dan tidak mengizinkan. Makanya di Singapura itu agama itu di luar pemerintah sebagai organisasi yang diawasi. Nah, sampai sekarang itu semuanya masih ketat sih sampai sekarang. Jadi nggak pemerintah nggak akan ikut mungkin Eropa, Amerika atau Australia gitu. Kayaknya karena undang-undangnya sudah mengakomodir itu gitu. Gelombangnya Pak, gimana gelombang lagi BT tadi, apa cepat dia berkembangnya dan penularannya? Karena kami mengamati ya, memang kita di sana diatur tata tertibnya oleh pemerintah dalam segala hal, cuman memang untuk LGBT itu kan tidak tertampil ya, seperti apa sebenarnya tidak tertampil gitu. Jadi kalau untuk menilai secara kita melihat aktivitas di tempat kami itu masih belum terlihat signifikan sih, gitu. Masih karena di negara kan ketat sekali ya, negaranya kan ketat sekali ya, meskipun ini kan ketat sekali itu, karena pemerintahannya kan juga ini kan untuk Muslim juga kan, maksudnya digandeng untuk sekarang Perdana Menteri yang baru juga lebih ini sih, lebih aktif gitu. Alhamdulillah. Kalau saya boleh sarankan kepada Pak Rostrum ya, tolong diawasi pergerakan mereka itu, karena mereka mainnya halus Pak. Mereka mainnya itu kalau nggak secara komedian atau telenovela, kemungkinan juga mereka larinya ke kartun anak-anak. Nah, kadang-kadang kita lepas dari situ ya, kartun anak-anak ini kadang-kadang kita nggak sempat untuk ngecek gitu, karena kita sibuk sama kerjaan kita lupa untuk ngecek ke anak-anak kita.
tolong diawasi, itu kartun-kartun itu banyak sekali yang mengajarkan hal-hal tersebut gitu loh. Nanti parahnya anak-anak itu menganggap hal itu yang biasa. Kalau sudah menganggap hal seperti itu biasa, kedepannya mereka menganggap bahwa itu penting gitu loh. Hak asasi manusia itu penting, seperti itu. Jadi tolong diawasi dari pergerakan mereka dari kecil, dari bawahnya itu. Jadi masalah kartun dengan sitcom seperti itu, Bang. Silakan. Di buku cerita pun Pak, buku cerita anak-anak yang ada gambarnya dan berwarna-warni itu, yang dia untuk anak PAUD. Pernah juga saya